Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, azab memakan harta saudara. Tidak semua orang percaya dengan istilah azab, sampai orang itu mengalaminya sendiri. Setidaknya, itu yang dirasakan Joko, 45 tahun, nama samaran, anak pertama dari 5 bersaudara. Sebab semasa muda, ia menghabiskan seluruh harta warisan orang tuanya. Bukan hanya harta miliknya, namun termasuk harta yang seharusnya menjadi hak keempat saudaranya. Kisruh ini terkuak ketika keponakan-keponakan Joko menuntut hak orang tua mereka. Anak dari adik-adik Joko mendaftarkan gugatan hak waris melawan Joko di pengadilan agama. Menyikapi hal ini, Joko tentu tertunduk malu dan sangat menyesal. Sebab perbuatan rakusnya ini membuat Joko hidup sendiri. Bukan hanya ditinggal keluarga besar, namun ia pun ditinggal 5 istrinya. Bukan ditinggal pergi atau cerai, tapi ditinggal meninggal. Setiap saya menikah, istri selalu meninggal karena penyakit. Ini azab atas perbuatan saya di masa lalu. Saya sangat menyesal, kata Joko. Kenapa azabnya malah menimpa para istri ya? Tapi begitulah nasib yang menimpa Joko. Ia terpaksa menjalani masa tua dengan sepi. Sekarang saya tinggal sendirian. Rumah saya sampai reot, nggak pernah dibetulin. Uang dari mana? Yang ada kan cukup untuk makan saja, jelasnya. Joko juga tidak sempat memiliki anak. Beberapa kali istri mengandung, selalu keguguran. Sudah begitu, sang istri meninggal dunia karena sejumlah penyakit. Dokter bilang kanker, tapi gejalanya komplikasi, tuturnya. Berdasarkan pengakuan Joko, ia menghabiskan harta para adik karena tidak kuat akan godaan. Ia tidak puas hanya memiliki harta pemberian orang tua. Ia pun ingin menguasai harta adik-adiknya. Saya memang tergoda. Ayah kan mempercayakan saya untuk membagi-bagikan harta sesuai surat wasiat. Karena itu sertifikat diberikan semua kepada saya. Karena ingin uang cepat, satu persatu saya jual, akunya. Sebagai pemborong, ayah Joko memang kaya raya. Ia memiliki tanah dan sawah di mana-mana. Karena itu, seharusnya 4 adik Joko bergelimang tanah di beberapa lokasi. Namun tidak satu pun yang menjadi hak mereka hingga akhir hayat. Menurut Joko, ini semua karena ketidakmampuannya menerima perubahan pola hidup ketika menjelang remaja. Ini ketika ayah Joko meninggal dunia, ekonomi keluarga merosot drastis. Waktu ayah meninggal, uang jajan saya jadi kepangkas habis. Biasanya traktir orang, ini untuk makan sendiri saja susah, tuturnya. Joko juga terbiasa diagung-agungkan para gadis di sekitarnya. Karena itulah, ia sulit untuk kehilangan sensasi dipuja para gadis. Saya malu, jadinya tidak terima kalau saat itu keluarga kami jatuh miskin, tuturnya. Tentang bagaimana ia menjual hak waris para adik, itu ia pelajari dari ibunya. Ketika itu, sang ibu beberapa kali menjual sejumlah tanah untuk kepentingan pendidikan Joko dan keempat adiknya. Saya dan 4 adik berhasil sekolah sampai SMA. Sejak SMP, modal sekolah itu dari menjual tanah-tanah warisan. Dari situ saya belajar bagaimana menjual tanah warisan, tuturnya. Pengalaman pertama Joko menjual harta waris.
Ketika ia duduk di bangku SMA, ia mulai menjual satu persatu harta warisan untuk kepentingan sekolah Joko dan adik-adiknya. Hal ini jadi keterusan. Joko menjual tanah untuk menyogok oknum pejabat agar dirinya diterima jadi PNS. Joko pun menjual harta bukan miliknya ketika hendak menikah dengan istri pertama. Namun seperti yang diceritakan di awal, Joko ditinggal meninggal istri pertama. Begitu pula istri kedua hingga keempat. Waktu mereka sakit, saya jual lagi tanah-tanah milik mereka untuk biaya pengobatan, tuturnya. Selain karena biaya pengobatan, para istri yang dinikahi Joko relatif banyak menuntut ini dan itu, alias materialistis. Gara-gara hal tersebut, Joko juga banyak menjual tanah yang seharusnya menjadi hak keempat adiknya. Sekarang, kata Joko, tanah-tanah warisan orang tua tinggal beberapa petak sawah. Rencananya tanah-tanah itu ia akan serahkan kepada para keponakan yang saat ini tengah memperkarakannya. Sudah saatnya saya memberikan hak adik-adik saya. Walaupun terlambat, setidaknya bisa mengurangi dosa saya, katanya. Menurut Joko, ia telah kenyang dengan azab karena menjual harta milik saudara kandungnya. Kini ia tengah berusaha bertaubat dan mendalami ilmu agama. Sekarang saya sering ikut pengajian di masjid. Apapun yang nanti terjadi ke depan, kata Allah yang menentukannya, kata Joko pasrah. Wallahu a'lam bishawab.